Day. Mm-mm. May Day itu Hari Buruh May Day. Internasional, iya. May Iya, benar. gitu. Di May Day itu apa biasanya banyak ini ya Mi, banyak apa tuh Mi namanya orasi yang kayak kayak gitu Iya, ya. orasi di kayak di gedung-gedung DPR, di apa tempat-tempat umum, itu seperti itu. Jadi ini Ya, turun ke jalan. menyuarakan apa ya Mm-mm. aspirasi para buruh gitu ya. Hmm, Aspirasi mm-mm. para buruh untuk mungkin ada beberapa hal yang di masing-masing walaupun secara undang-undang itu sudah dibuat ya kebijakannya untuk buruh itu seperti apa kayak Betul untuk betul. UMR gitu ya kayak untuk UMR itu sudah ditentukan terus jam kerja apa segala macam sudah ditentukan namun demikian pada kenyataannya terkadang ada beberapa hal yang mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu itu masih masih apa ya menyimpang ya masih masih Mm-mm. Masih banyak. tidak mengikuti gitu aturan sehingga kadang di hari buruh nasional ini di 1 Mei ini biasanya para buruh berkumpul kemudian melakukan orasi-orasi untuk menyuarakan suara hatinya ya hati Ya, ya. nurani rakyat hati nurani para pegawai gitu. Ya, yang masih banyak menjadi perjuangan para buruh itu adalah ini Mi BPJS ya, BPJS Mm-mm. sama Kesehatan. apa outsourcing. Jadi Oh. semacam agent ketenaga kerjaan gitu yang apa yang memonopoli lowongan Mm-mm. kerja gitu Mi. Jadi Nah, apa kalau misalnya kita mandiri gitu ceritanya bukan umroh aja yang mandiri gitu Mi ngelamar mandiri tanpa agent perintah itu perintah. agak agak banyak kesulitan kecuali kalau kita punya koneksi ya. Nah, apa sekarang ini tuh banyak banget lembaga-lembaga outsourcing yang Mm-mm. sepertinya tuh menguntungkan, seolah-olah menguntungkan kan dengan membantu mereka untuk bisa apa untuk bisa bekerja gitu kan apa lebih mempercepat lah ceritanya tapi merugikan juga Mi karena Mm-mm. apa gaji gaji kita dipotong gitu Mi Mm-mm. bisa sekian prosentase lah gitu kan yang akhirnya tuh kayak berasa kayak kerja rodi gitu. Mm-mm. Nah ini tuh kebijakan ini tuh masih belum diturunkan gitu Mi si lembaga outsourcing ini. Mhm mhm mhm. Nah, yang Hmm. khusus outsourcing ini mungkin kayak dia kayak gimana sih Ambu maksudnya? Jadi LPK mungkin yang Bukan LPK, perusahaan kecil lah ya, kayak perusahaan usaha gitu, kayak heeh, ketenaga kerjaan gitu yang Mi, penyedia penyedia tenaga kerja. penyedia gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cepat, kita datang ke perusahaan tersebut Mhm, untuk pekerjaan tersebut gitu dan kita mhm, memberikan CV kita gitu kan dan mereka mhm, lah nanti yang apa ngasih ke perusahaan-perusahaan koneksi mereka mhm. gitu. Gitu. Iya, Memang membantu sih ini Mi, tapi itu ini kan heeh, eh, ya. jadi motong ini gitu penghasilan. Betul, betul. Ini emang kita Kak Widya emang emang kita lagi nostalgia ini Umi dulu dulu penyiar radio. Jadi ini cocok banget katanya Ambu kayak penyiar radio gitu kan, info-infoin berita-berita. Emang dulunya. Jadi ini apa kayak kita nostalgia lagi ya Ambu. Kalau Umi kayak nostalgia lagi. Setuju, setuju. Gitu. Jadi kayak penyiar Ya itu radio Mi. katanya cocok. Mm-mm. Oke, kalau kalau misalnya ada yang mau apa ya, misalnya sih pengen-pengen apa ya berpendapat gitu ya tentang May Day ini karena kan ini topik yang krusial dan sangat sensitif gitu kan ya. Ada banyak hal sekali yang ketidakadilan yang dirasakan oleh para saudara kita Ngabur. gitu, Mm-mm. terutama tenaga kerja yang levelnya di bawah ya seperti buruh pabrik gitu Mi Mm-mm. dan banyak hal lagi gitu yang mereka tuh apa jam kerja sama SOP tidak sesuai dengan kesejahteraan dan keselamatan gitu. Itu tuh masih Yes, betul. menjadi topik yang lebih seringnya tuh tidak diutamakan oleh perusahaan gitu. Dan kadang-kadang pemerintah juga belum membantu sampai ke situ sih. Ya, dan sebetulnya sedih dan mirisnya adalah Indonesia ini kalau kita ketahui adalah negeri yang subur makmur
yang orang selalu bilang tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman gitu. Itu kan lagunya Yes. kayak gitu ya. Dan bahkan kalau Umi apa namanya baca di apa berita di apa namanya berita-berita eh mohon bantuan doa ini apa ya Kak Nur Hidayat, mohon bantuan doa apa Kak? Nah, di berita-berita itu bahwa gini, kekayaan alam Indonesia binti kesanar berjodoh menikah. Oh, ini ada yang minta didoain pagi-pagi nih. Nggak apa-apa ya, Ambu. Kita beramal soleh dengan mendoakan. Dwi Hamim Hidayatullah dengan Nur Ailiatur Rofiqoh binti Kasenur berjodoh menikah tahun 2026. Amin ya robbal alamin. Amin amin. 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 Insya Allah Semoga dimudahkan, dilancarkan. dimudahkan, dilancarkan, diberkahi ya dan Ya. berjodoh di apa melahirkan Sakinah keturunan mawadah warohmah. yang soleh-soleh. Amin ya robbal alamin. Benar. Oke, back to laptop. Jadi kan Ambu kekayaan alam Indonesia itu sebetulnya benar-benar layak kalau dikatakan Indonesia ini negara kaya raya gitu. Negara kaya raya dengan kekayaan alam yang sebegitunya. Kayak contoh Umi kemarin tuh baca kekayaan alam hutan aja nih hutan. Hutan itu ada 130 juta hutan di seluruh Indonesia. 130 juta hutan. Jadi bayangin, jadi kayak Macam-macam hutan maksudnya namanya atau luasnya. jadi misal contoh di Bandung tuh ada namanya hutan apa, hutan apa, hutan apa, terus Oh di iya, nama-nama daerah itu hutannya. hutan. Ada Ditotalin di Indonesia itu ada sekitar 130 gitu, 130 juta hutan. Dan 130 juta kemudian hutan. yang itu masing-masing dari hutan itu melahirkan banyak banget yang namanya kekayaan alam. Contoh, kalau kita misalnya menanam pohon di hutan, maksudnya hutan-hutan yang sudah tertanam pohon dengan sendirinya gitu ya, maksudnya udah ada dari sananya. Ya. Itu di Kalimantan itu, kalau misalnya hutan itu dipelihara dengan baik, itu kayak diameternya ya, Ambu, diameternya itu 2 meter loh diameter, bukan lingkarnya 2 meter tapi diameternya. Kebayang dong kayunya seperti apa. Dan hasil karya kayu aja sebetulnya kalau misalnya dipelihara dengan baik, hasil hutan dari kayu aja itu sudah mencapai ratusan triliun dan itu sudah mampu kayak menutupi APBN dari Indonesia. Tapi sayangnya gitu ya, sayangnya saat ini tuh kita tahu sendiri bahwa di beberapa bulan terakhir kemarin itu aja kejadian banjir di Sumatera itu sangat mengenaskan ya, dimana banjirnya itu kayak justru malah yang banjir yang ke bawah apa namanya palid apa ya bahasa Indonesia Anyut. anyut itu kan kayu-kayu gelondongan gitu ya Allah. Jadi seperti itu, terus belum tambang lain dan lain sebagainya. Jadi ini dan yang apa kaitannya sama buruh, yang menyedihkannya adalah di Indonesia itu kekayaannya 60% itu lebih, 60% lebih itu dikuasai oleh asing. Palit gak tuh? Sorry, Umi bener-bener ini ngedadak ngeblank tuh apa bahasa Indonesianya. Dan bayangkan Ambu, 10% kekayaan alam Indonesia itu dimiliki oleh rakyat Indonesia kebanyakan. Jadi yang 10%-nya justru yang di ibaratnya yang dibagi-bagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi bayangkan segimana tingkat ekonomi Indonesia gitu, rakyat Indonesia. Ya itu akhirnya yang namanya buruh-buruh itu kebanyakannya gitu. Iya. Iya. Ya ini memang mestinya jadi catatan pribadi kita sih gitu. Maksudnya kita sebagai orang tua yang mungkin punya anak-anaknya sedang persiapan untuk bekerja, seperti anak aku kan ibaratnya mereka ini masa-masa produktif tapi cari kerja tuh susah gitu Mi. Dan di masa-masa produktif itu tuh kayaknya mereka tuh jadi terbuang banyak waktu menganggur gitu ya. Dan menganggurnya itu tuh nggak sebentar gitu, rata-rata
2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin ada teman-teman yang lain barangkali anaknya belum bekerja, udah 2 tahun lulus gitu kan ya, yang akhirnya tuh membuang masa produktif mereka. Nah, Ya, mengingatkan kembali dengan kekayaan alam yang tadi Umi sebutkan yang begitu besar dan banyaknya. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya pengelolaan, taruh katalah kita ngobrolin tentang pemerintah. Pengelolaan pemerintah ini mampu mengelola kekayaan alam dan menyediakan sebuah produksi gitu ya, dan menjadikannya produksi, mungkin akan mampu menyedot eh, menyedot tenaga kerja lebih banyak lagi dan lebih ya, besar lagi. betul, betul. Iya. Nah, kemarin itu aku sempat ngobrol sama Mutia gitu ya. Dia bekerja di perusahaan asing, perusahaan fashion retail yang cukup terkenal gitu ya. Dan itu tuh si perusahaan dari Jepang ini tuh memberikan akses untuk kita bisa meniti karir gitu, Mi. Bahkan sampai Mm-mm. karirnya tuh tidak dibatasi. Dan Mm-mm. bahkan si perusahaan tersebut mewajibkan para karyawannya itu untuk naik kelas gitu ibaratnya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya dia sudah bekerja lama misalnya di perusahaan tersebut tapi perkembangannya tidak ada, itu tuh kadang-kadang suka akhirnya tuh diminta untuk pilihan gitu. Kamu mau resign apa gimana? Kok kamu nggak ada kemajuan, kasarnya begitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu tuh bagi Mutia peluang, tapi sayang nih gitu. Untuk masuk ke perusahaan tersebut harus lewat outsourcing tadi nih gitu. Itu iya. Dan outsourcing itu tuh kan sekarang ini karena adanya Gen Z gitu ya Mi ya, akhirnya tuh sekarang itu berlaku kontrak 1 bulan. Dulu kan nggak ada kontrak 1 bulan Mi, Iya, paling lama iya. paling sebentar 3 bulan gitu kan. Mm-mm. Karena ada kondisi Gen Z gitu, akhirnya ada kontrak 1 bulan. Nah, akhirnya mau nggak mau lah ceritanya Mutia ikutlah bekerja. Memang gajinya besar gitu, Mi. Tapi ya cuma 1 bulan gitu. Nah, Mm-mm. Mm. pikiran aku gitu, dikirain aku tuh ada peluang lagi gitu kan untuk kontrak berikutnya diperpanjang. Ternyata enggak gitu. Jadi Udah habis memang selesai mereka satu tuh bulan. sesuai kebutuhan. Iya, Hmm. sesuai kebutuhan. Pada saat itu kan New Year's, Lebaran. Pada saat itu kan Lebaran. Hmm. Kebutuhannya hanya buat Lebaran aja. Setelah Lebaran Hmm. beres udah tidak belum buka lagi lowongan kerja. Dan itu nunggu Hmm. lowongan kerjanya pun dari outsourcing, bukan dari Hmm. perusahaannya langsung gitu, Mi. Iya, jadi Nah, ada untuk media bisa ya. masuk uh, uh, Hmm. untuk bisa masuk ke perusahaannya langsung, itu tuh ada standarisasi pendidikan, Mi, Hmm. gitu. Nah, teman-temannya Mutia, kebetulan kan teman-temannya tuh orang berada lah gitu, Mi ya. Mereka Hmm. tuh sama gitu kayak Mutia, abis S1 tuh biasalah cari kerja Hmm. ke sana kesini tuh nggak dapat nih. Bahkan ada temennya tuh yang parah banget nganggur udah sampai 3 tahun lah gitu. Belum Hmm. dapat sesuai keinginannya. Akhirnya apa? Kuliah lagi nih, ngambil S2 Hmm. ceritanya. Aku daripada nganggur gini mendingan kuliah lagi deh Lagi. S2 gitu. Hmm. Nah, karena dia punya gitu kan. Nah, setelah kuliah S2 barulah dapat kerja nih. Dan memang Iya. standarisasi S2 itu pekerjaannya pastinya dapatnya manajemen kan nih, kayak misalnya Hmm. manajer atau kepala area lah yang kayak begitu, pokoknya di atas gitu. Yang memang pekerjaan yang di atas itu untuk standar S1 tuh sekarang ini mah tidak berlaku gitu nih. Betul, Jadi betul, ketika betul. teman-temannya pada S2 nih, barulah pada dapat kerja nih. Gitu nih. Aduh, Masya Allah gitu. Aku tuh jadi miris gitu ya. Nah, sedangkan kita Betul, lah betul. mama gitu yang apa ya, keuangannya masih terbatas gitu, Mi. Kan mau nyekolahin S2 tuh kita jadi rada ngahuleng dulu gitu, Mi. Tapi teteh Hmm. mau sekolah S2, maulah ndak, tapi bisa kok yang universitas terbuka UT katanya gitu. Emang UT Hmm. gampang cari kerjanya kata aku teh gitu. Bisa kok Hmm. banyak yang memberikan klasifikasi Aku S2 gak UT sampai katanya S begitu. jadinya di dapur katanya. Tapi Iya bener. tapi kan menghasilkan karya kan gitu kan. Tapi kan menghasilkan Jadi karya. miris gitu Mi sekarang ini tuh. Hmm. Jadi gimana nggak tambah banyak pengangguran gitu kan. Pengangguran. Hmm. Standarisasi kita mau masuk pekerjaan aja udah kayak standarisasi orang-orang profesional gitu. Sedangkan mereka itu belum punya ya, maka akhirnya ini beban lagi ke orang tua gitu. Jadi Hmm. kayak nyekolahin lagi 2 kali gitu Mi. Akhirnya tuh gitu. Ada yang mereka jadi ngambil keahlian misalnya gitu ya,
kuliahnya tuh atau nambah kursus atau apa gitu. Yang akhirnya tuh pekerjaannya tuh tidak sesuai aja dengan apa yang dia dapatkan selama pendidikan gitu. Iya, Jadi iya, sini memang sekarang standar sedih. kerja udah berubah, Bu. Jadi memang untuk S1 itu kayak apa ya, kayak dulu SMA mungkin ya. Jadi kayak kalau Iya, zaman zaman dulu tuh SMA tuh udah bagus. Nah, sekarang S1 tuh S1 aja tuh udah nggak cukup lagi gitu untuk kayak masuk ke hmm, dalam perusahaan-perusahaan. Akhirnya orang nge-upgrade diri. Memang salah satu, jangankan seperti itu Ambu, ini ada Umi kemarin tuh nganter apa di daerah Ciputra itu nganter. Jadi mereka lulusan S2 ITB dan mereka hmm. mau stay di Bandung sampai mereka akhirnya ngontrak rumah lagi kan, ngontrak rumah bertiga tuh. Iya. Semuanya lulusan S2 ITB. Katanya Hmm, eh, udah lulus, kenapa nggak pengen pulang ke ini, mau cari kerja katanya. Jadi hmm. selulusan S2 dan apa namanya setempat apa tempat kuliah favorit aja itu masih ibaratnya masih berjuang cari kerja gitu kan. Ini untuk saat Iya, ini tuh memang bener-bener itu kejadian ponakan benar-benar. suami udah S1 nggak dapat kerja, lanjut S2 bisa sambil kerja. Iya betul, sekarang memang ada standarnya. Bahkan untuk kayak lembaga-lembaga pendidikan, kayak akademik gitu, misalnya itu mah udah lama sih zaman Umi mau apa namanya daftar jadi dosen juga udah wajib S2 sih kalau akademik ya. Gitu. Iya, Kalau kalau dosen mah beda lagi nih. ya, nah tapi kalau yang Standarnya kayak dari dosen datang udah di beda. perusahaan-perusahaan pun udah mewajibkan seperti mewajibkan ini apa strata S2 itu gitu. Iya. Kembali Nah, lagi ke bahkan ini nih perusahaan juga daripada milih S1 nih, mereka tuh lebih baik memilih SMK. Sekarang tuh gitu, Mi. Iya betul. Karena kalau SMK itu dia keluar lulus walaupun secara standar apa standarnya adalah SMA gitu ya, secara stratanya SMA, tapi dia punya keahlian khusus. Nah, Umi punya ponakan Ambu, Betul. ponakan dari Kuningan, dia itu ketika lulus SMP dia ke SMK ya. SMK-nya itu kalau nggak salah jurusan mesin ya, SMK-nya. Dan Hmm. lulus SMK itu langsung dia kerja sekarang di PT di Astra, di PT Astra. Iya, 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 iya. di daerah itu ya Karawang ya, daerah sana lah ya, daerah Betul. industri itu, kawasan industri. Dan Iya. lumayan Ambu, jadi Iya, hanya lulusan SMK saja gitu. Kalau untuk standar keahlian tuh bener-bener dihargai banget gitu. Jadi betul. Betul, kalau betul. dia awal pertama kali masuk 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 kerja di sana itu dengan gaji 5 juta dan 5 juta itu lumayan lah ya bagi standar lulusan Hmm. SMK itu kan gitu selevel SMA. Iya. Terus kemudian sekarang Mm-mm. udah di 10 jutaan lumayan Ambu lumayan Ih, banget keren gitu. banget loh. Iya, Performa karir yang mereka dapatkan itu dari iya, anak-anak lulusan betul betul SMK Kak itu Widya. lebih besar Hmm, gitu. Heeh, mm-mm. lebih besar banget gitu Mi. Jadi kan sekarang ini tuh dulu kita tuh kalau ngelihat SMK tuh kayak sekolah anak nakal gitu kan. Hmm, Yang sekolah di SMK, STM, STM kan sekarang nggak ada jadinya SMK mm-mm, gitu kan. mm-mm. Jadi kayaknya tuh gimana gitu ngelihat anak-anak SMK tuh gitu kan. Nah sekarang Mami SMK tuh jadi terbalik gitu. Mereka tuh lebih banyak dibutuhkan oleh para perusahaan karena kayak nemuin ahli profesional gitu kayak udah nemuin yang udah jadi gitu yang Iya, udah jadi betul. tapi murah gitu Mi ngerti nggak sih. Betul, betul. Jadi kan ibaratnya kalau dia lulusan S1 atau S2 seorang profesional, Iya, pastinya iya. apa kalau kalau di apa namanya di lembaga pendidikan itu kayak di universitas-universitas gitu kan ada eselon-eselon gitu ya kalau misalnya dia Iya, lulusan iya. Mm-mm. S1 jadi pangkatnya tuh kayak 3A gitu kan kalau S2 Mm, 3D kayak mm, gitu-gitu mm, itu mm, nah ini tuh kayak dia memiliki keahlian yang bisa langsung jadi dipraktekkan di perusahaannya iya, tapi iya. dengan bayaran yang sangat murah ibaratnya kayak gitu sehingga Mm, mereka lebih memilih itu sih sebenarnya gitu. Dan yang Umi iya. lihat itu gini, keren ya si Aaji emang dari SMP, SD, SMP, SMA dia tuh pintar jadi selalu ranking 1. Terus pas masuk ke STM dia tuh kayak
yang benar-benar hoki banget gitu. Maksudnya eh, lulus STM, daftar, dia nyoba daftar ke Astra, terus langsung diterima gitu, langsung diterima, Iya, kayak mulus gitu. Apa jalannya teh. Sering ketemu tuh kalau kalau Lebaran dia tuh yang namanya bagi-bagi THR ke gitu ya ke banyak iya, iya, ponakan-ponakan gitu. iya, iya, Jadi iya. keren ya gitu. Jadi udah ya ya tiba ibaratnya udah Nah, kalau nah, nah. Ya, standar karena di anak. SMK itu tuh perusahaannya tuh nyari gitu, Mi. Iya benar. Jadi standar standar usia yang masih di bawah 20 tahun dengan penghasilan 10 juta per bulan tuh untuk di Indonesia tuh menurut Umi keren sih gitu. Karena dia kan belum punya banyak kebutuhan ya. Ya gede lah kalau di negara kita mah. Betul, belum punya banyak Single, masih muda, ya kan? Iya benar-benar. Iya katanya nih bisa jadi Tapi lulusan bisa SMK tuh lebih dipertimbangkan bisa sih. segalanya, lebih kuat mental dan dan Iya, pengalaman. benar, 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 benar betul, banget betul. gitu. Karena Jadi secara pengajaran dan kurikulumnya aja udah beda, Mi. udah Gitu. beda. Anak-anak yang belajar di SMK itu tuh nggak sama dengan anak-anak yang belajar di SMA. Gitu. Mm-mm. Mereka tuh langsung pendidikannya itu adalah pendidikan praktek. Jadi mereka tuh sudah dijadikan praktisi, ya gitu ya, untuk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan minatnya, gitu kan. Mm-mm. Jadi makanya kenapa perusahaan-perusahaan tuh langsung nyari ke SMK gitu. Jadi yang apply itu tuh perusahaan, Mi, bukan Iya, bukan betul. anak-anak yang apply ke perusahaan. Jadi Betul, betul. perusahaan apply ke SMK berapa, Mm, SMK apa mm-mm. gitu kan ya. Dan nanti tuh si anak-anaknya diarahin sama guru-gurunya. Jadi memang mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pasukan-pasukan ini gitu, Mm-mm. pasukan-pasukan pegawai yang sudah siap pakai gitu. Ya perusahaan mah seneng-seneng aja kan dapetin yang kayak begitu, apalagi harganya Iyalah. murah gitu. Udah mah Iya, pinter, ibarat murah gitu. nggak perlu susah-susah nyari SDM yang apa yang belum tentu secara skillnya seperti apa. Tapi kalau STM ini udah misalnya kayak direkomendasikan oleh guru atau pihak sekolahnya gitu. Ini lulusan terbaik nih 10 orang lulusan terbaik. Udah itu di Ya, benar-benar di apa hmm. namanya dialokasikan ke situ perusahaan. Ya, Gitu. ya, 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 Walaupun nggak ya. semuanya sih Ambu di STM itu nggak semuanya lulusan dapat dapat kesempatan hoki seperti itu, tapi minimalnya kalau kita berjuangnya benar-benar ketika ketika di SMK-nya terus jadi lulusan terbaik secara hasil kerja nyatanya bukan hanya nilai di atas rapot gitu, tapi dia punya skill itu benar-benar dicari sama banyak orang sih, sama banyak Ya, perusahaan. jadi kalau dulu kan kita kalau pinter di SMA perasaan nggak jadi apa-apa gitu, Mi. Mm-mm. Misalnya ranking 1 di SMA gitu kan, Mm-mm. atau misalnya paling pinter apa di SMA, itu tuh perasaan nggak jadi apa-apa gitu, Mi. Tapi Mm-mm. kalau di SMK kita paling terbaik gitu ya, baik dalam beberapa banyak hal lah gitu kan di SMK ini, itu tuh malah menjadi tolak ukur penilaian gitu. Jadi kalau misalnya nih Umi berprestasi misalnya mampu merakit elektronik apalah gitu ya. Mm-mm. Terus Umi teh ikutan perlombaan juara gitu. Nah, Mm-mm. itu tuh bisa menjadi portfolio Umi pas saat Umi jadi Mm-mm. mengajukan CV gitu. Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Oh, Umi nih juara nih bikin sirkuit Mm-mm. apalah yang elektronik misalnya Betul. gitu, robot lah apalah gitu kan. Nah, itu tuh malah menjadi nilai tambah, nilai plus gitu. Nah, kalau di kita gitu dulu gitu masih waktu zaman SMA gitu. Pinter matematika, juara hafalan apalah gitu kan. Jualan cerdas cermat apa gitu. Gak jadi apa-apa gitu, Mi. Ya udah pinter Ya. pas masa SMA-nya aja. Kuliahnya ya udah beres karena kan kita waktu itu nggak selesai kan. Maksudnya belum Mm-mm. selesai. Langsung masih lanjut ke kuliah gitu S1. Nah, kalau SMK kan itu udah jadi nilai jual buat mereka pada saat melamar kerja. Betul, betul. Itu bedanya. Betul, jadi lebih spesifik Mm-mm. lagi dan benar-benar ilmu terapan sih kalau yang dikasih di SMK itu. Yes, ilmu Kalau di terapan. SMA kan ilmu murni gitu, ilmu yang Hmm, mm, masih mm, harus mm, mm. diolah lagi. Dulu pernah Umi berpikir kayak gini waktu masih kecil tuh, waktu masih di usia SMP SMA kayak gini. Ini kita belajar matematika nanti di ketika kita berterjun di perusahaan teh buat apaan ya matematika ini? Karena kan kayak matematika itu kan ilmu murni ya gitu kan. Ilmu Fisika, murni kimia gitu, Mi. fisika Udah malieur kimia gitu ya saya ya. ngerti. Gitu.
ini tuh buat apaan sih? Nah, kita baru paham setelah semakin kesini. Oh gitu. Ketika matematika itu kayak orang ngitung-ngitung gitu. Oh ya, ketika Ya, di perusahaan dagang aja orang berhitung gitu, supaya nggak rugi ngitung ini. Dan semakin kesini makin lebih spesifik lagi akuntansi apa segala macam ya. gitu. Jadi Kebayang nggak Mi anak-anak yang baru usia 17-18 tahun gitu tuh udah belajar langsung akuntansi. Dulu mah kita boro-boro kan heeh, belajar pernah sih belajar ekonomi gitu, tapi kan akuntansinya juga akuntansi yang apa ya namanya akuntansi belajar dasar SMA di lah. SMA Heeh, itu heeh, jurusan betul. Tapi sosial kalau di belajar SMK akuntansi kalau dasar. di SMA kan SMK kan mereka langsung belajar standarnya akuntansi gitu Mi sampai Heeh, apa ya bahkan mata mata pelajarannya aku lihat sih udah kayak orang kuliah S1 heeh, akunting gitu kan S1 heeh, ekonomi gitu jadi memang pantesan aja gitu perusahaan tuh langsung nungguin gitu heeh, daripada S1 gitu kan yang standarnya mahal gitu ya mendingan lulusan SMK yang dimana pekerjaan yang administratif itu bisa dikerjakan oleh lulusan SMK gitu kan. Ya yes, sih kalau aku pengusaha sih mungkin bakal mempertimbangkan itu sih Mi. iya, dan kenapa kayak lulusan-lulusan SMK atau penjurusan itu di levelan SMA dia lebih kepake di kayak di luar negeri itu kepake Bu. Jadi Benar dia benar. cuman cukup dibekali apa kayak diklat Bahasa. beberapa bulan Hmm. saja, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan. Terus kemudian dia siap benar-benar siap terbang, siap daya gunakan gitu di sana. Bahkan Omi Hmm. sering lihat nih ada ini juga apa namanya yang live-live TikTok itu Ya. kayak kayak contoh, walaupun bukan SMK tapi dia spesifik spesifik, itu apa namanya, profesi atau skill gitu, kayak Hmm. perawat-perawat gitu kan, perawat lansia. Hmm. Hmm. Itu bener-bener sangat-sangat dibutuhkan gitu, kayak di negara-negara ini tuh, di Jepang, kayak gitu-gitu, Ambu. Dan, apa ya, ya itu cuman sayangnya apalagi ke luar negeri ya, di Indonesia aja udah sistem outsourcing gitu, Ambu. Jadi Ya. memang si gaji yang diterimanya itu memang ada kayak ada royalti lah ya, ada presentasinya buat LPK karena kan mereka yang ibaratnya si LPK itu yang Yang melahirkan, menyalurkan. yang nyalurkan, yang mendidik sampai mereka tuh jadi punya skill gitu kan, punya skill lebih lah Betul betul. Ya. di luar sekolahnya, di luar hasil sekolahnya gitu. Ya, dan itu memang lebih aman sih kalau untuk luar Hmm. negeri melalui lembaga lebih aman. Kenapa? Karena kan kalau di negara orang ya kita kalau umroh aja kan Mi, kalau nggak ada muasasah yang megang atau misalnya Mm-mm. pengamanan dari travel ya ngeri juga sih Mi gitu kan. Apalagi kalau kita bekerja di negara orang yang udah pasti budaya sama hukumnya aja udah beda gitu kan. Nah, cuman ya memang kalau memang misalnya pengen bekerja mandiri di di negara asing itu harus ada deposit nih gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau Betul. sama LPK kan enggak gitu kan. Nah, depositnya juga nggak murah nih, ada yang sampai ratusan juta lah gitu, apalagi kalau ke Kalau sama negara-negara LPK, adidaya. kalau sama LPK bukan nggak usah ada deposit, tapi depositnya ditalangin dulu sama mereka, Ambu. Iya, Mm-mm. betul, betul, betul. Makanya Makanya kan kita ada potongan kan royalti gitu. betul, makanya ada kewajiban Mm-mm. misalnya dalam 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu harus mengembalikan lah si deposit itu. Kan karena Ya, kita tinggal di luar negeri itu minimal kita survive untuk deposit keuangannya itu di minimal 6 bulan sampai 1 tahun kan. Jadi hmm, kayak hmm, hmm. contoh nih kayak ada anaknya temen kita itu mau ke Mesir. Itu kan minimal harus ada deposit sekitar 60 jutaan, Ambu, gitu. Ya, Itu 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 murah Mi, 60 juta teh. heeh. Kalau Amerika kan 200 jutaan, Ambu, 200 Iya, 250 juta. Amerika 200 juta, Australia juga Hmm. gitu. Iya. Ke Jadi Eropa masing-masing. 100. Iya, mungkin beda kayak beda beda LPK, beda ini juga kali ya. Jadi masing-masing LPK diberi apa namanya, diberi kebijakan untuk diberi keluasan untuk membuat kebijakan tertentu, misalnya kayak deposit. Yang penting kan gini, ketika misalnya orang datang ke luar negeri sebagai pekerja,
dia itu yang bertanggung jawabnya lembaga mana nih terhadap dia gitu kan. Kok Ya, tiba-tiba datang sendiri, mandiri juga kan bahaya gitu kan. Ketika terjadi ya. suatu dan lain hal, ini siapa nih yang bertanggung jawab terhadap anak ini nih, orang ini nih gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi Ya, itu dan yang itu tuh memang nyandu sih Mi, kalau kita anak-anak kita udah nauin kerja di luar negeri, biasanya susah pulang Mi. karena udah Jangan harap aja stay stay di Indonesia gitu, karena mereka udah habitnya udah beda, apa mindsetnya udah beda gitu kan. Terus juga mendapatkan penghasilannya juga range-nya juga udah beda gitu. Walaupun memang suka kangen kampung halaman, tapi tetap balik lagi sih Mi, kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka lebih comfortable di sana. Gitu. Ada saudara aku juga sih Mi, apa awalnya tuh mereka cuma nyekolahin S1 apa S2 gitu. Yang satu anak yang satu di Jepang, yang anak yang satu di Eropa gitu kan. Nah, begitu selesai gitu ya, mereka tuh lanjut gitu S2-nya karena kan saudara aku beneran ada lah gitu kan. Terus udah gitu bekerja lah ceritanya gitu kan, bekerja kan kalau di sana mah bisa part time ya nih, kerja yang sampingan gitu gitu kan sambil kuliah apa. Berkelanjutan ceritanya gitu, setelah lulus mereka apa ngelamar lah di perusahaan-perusahaan yang ada di sana, diterima lah ceritanya. Akhirnya apa, saudara aku sekarang lebih banyak tinggal di Jepang daripada di Indonesia karena anaknya nggak mau balik. jadi ikutan anaknya. Iya, ada hariwang perempuan. Iya, iya. 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 Ya, ya. Ya, itulah ya pilihan sebenarnya kan itu pilihan hidup gitu. Kalau kita asal berani luas dalam ini aja nggak ada batas gitu. Karena gini, Umi aja untuk kayak ngelepas kayak impian Hibzan pengen ke Jepang dan sebagainya itu tuh lagi bertarung gitu di pikiran Umi teh. Aduh, ini kasih enggak gitu. Maksudnya eh, berarti kan bener secara jarak bener-bener jauh kan, ibaratnya ketemu kapan, entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali kan kayak gitu. Jadi berpikir keras gitu sebenarnya. Tapi ya demi apa cita-cita ya, demi cita-cita anak ya mungkin kita harus mau merelakan itu gitu. Iya, Gitu. ya, emang tugas orang tua itu kan sebenarnya hanya sebatas ada batasannya Mi. Ketika mereka sudah menikah ya selesai sebenarnya kan. Yang ada bentuknya akhirnya apa saling keterikatannya tuh dalam mereka tuh pengabdian ke kita kan, dan kita pun sama dalam bentuk doa. Secara utuh dalam apa kehidupan itu tuh kan ada batasannya gitu. Ya, jangankan sudah menikah lah, ketika mereka sudah tumbuh dewasa sampai kuliah aja itu tuh udah mulai ada batasan antara kita sama mereka, benar nggak sih Mi? Gitu kan? Jadi apa kehidupan mereka tuh udah benar-benar 90% tuh udah pegangannya mereka, keputusannya tuh. Dan di situ apa otomatis kita sebagai orang tua ya hanya bisa berdoa aja gitu Mi. Jadi kalau misalnya mereka ada impian A, B, C, D, sebenarnya bukan nggak mau gitu Mi, cuman kan pasti kita tuh ada pertimbangan-pertimbangan lain kan, Mi gitu ya. Jadi tinggal sendiri nih aku gitu kan, udah anak cuma 2 gitu kan, ntar aku sama siapa? Itu harus dipertimbangkan Umi untuk mencari pengganti Abi ya, biar nggak kesepian. Aduh, berat Dilan. Ya emang seperti itu sih Mi, jadi ya sudah gitu. Jadi apa cita-cita anak-anak tuh memang harus kita dukung. Ibaratnya ntar gimana ya gimana nanti, yang pastinya prosesnya aja dikuatin gitu. Kayak saudara aku kenapa dia ikut ke Jepang nih, karena dia kan anak perempuan. Terus kan di Jepang itu hariwang gitu Mi, ya tetaplah saudara aku tuh menjaga keislamannya, intinya itu. Menjaga sholatnya, menjaga pergaulannya gitu kan Mi, gitu kan. Ya, Jadi itu sih itu yang aku lebih stay Umi di situ khawatiri tuh. sebetulnya. Dari hanya sekedar Ya, misalnya kumpul terlihat secara fisik gitu raganya, terlihat ada ya, dekat. Bukan sekedar itu aja sih yang paling jadi PR besar adalah bagaimana kita bisa melepas mereka tuh dalam keadaan tidak melepas
apa Keislamannya. keyakinan, akidah, Mm-mm. tetap dalam koridornya gitu-gitu. Yang kayak gitunya sih Ya, yang jadi apa itu juga pindahnya juga setelah anaknya kerja, Mi. Tadi kan kalau kerja kan lebih luas lagi kan pergaulannya, apalagi kalau dia udah punya duit gitu kan. Makanya dia mm-mm, pindah gitu. Waktu kuliah sih enggak, karena kan masih ada dalam pengawasan kan, baik dari pihak sekolahnya ataupun ada pihak mm-mm, ketiga kali dia. Kalau sudah bekerja kan udah nggak bisa gitu kan. Nah itu mm-mm. jadi saudara aku tuh stay di sana tuh salah satunya itu ya sembari dianya mungkin nyari-nyari bisnis yang lain kali di sono. Ya, betul Ambu. Ada salah satu temen Umi juga yang orang tuanya tuh udah benar-benar stay di sana di Australia. Hmm, Jadi hmm, eh, awalnya tuh cuman awalnya tuh cuman bapaknya aja yang kerja di sana. Lama-lama hmm, ibu apa bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Jadi sampai sekolah di sana. Dan istrinya itu di sana berkaryanya tuh apa? Jualan nasi kuning, Ambu. Di hmm. Australia jualan makanan-makanan Indonesia lah yang Indonesia. sedang-sedang gitu, yang maksudnya yang murah-murah gitu. Jualan apa, nasi kuning, terus kayak ya kebayang deh untuk sarapan di sini yang gampang gitu. Nah, dia jualan di sana. Dan Hmm, itu kan anak-anaknya sekarang di sini yang tinggal di sini gitu, yang nggak dibawa ke sana tuh dikuliahin sampai S2 gitu, sampai hmm, hmm, sampai bener-bener sampai apa dibeliin rumah punya. Pokoknya mah yang di sini tuh jadi mungkin hasil dari sana dikirim 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 gitu. hmm, 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 Itu hmm, ada itu temen-temen kuliah, hmm, hmm. temen kuliah. Iya, iya. Ya, memang kalau tinggal di sana tuh enak buat nyari duit doang. Kalau secara kehidupan Mm-mm. sosial sih tetaplah betah di Indonesia gitu kan. Iya betul. Nggak dipungkiri lah, teman-teman aku juga walaupun stay-nya di sana, tetap aja kalau balik mah ke Indo mah ada yang dia kangenin gitu. Cuman ya kalau buat nyari duit ya balik lagi lah ke Belanda lah, ke Mm. Australia lah gitu. Hai sayang. Si mochi. Iya, ini Ambu, Umi teh baca ada kelewat nih, ada lewat di FYP Umi. Jadi dia cerita tentang apa ya, masa lalunya yang kelam, terus apa di usia 9 tahun dia di usia 9 tahun dia sudah ditinggal wafat oleh ibunya, dan meninggalnya tuh secara tragis, entah kecelakaan apa Ya. gitu. Terus Mm, mm, di mm. usia 15 tahun dia ditinggal ayahnya karena dipenjara ayahnya. Terus di usia sekitar pas keluar penjara ayahnya juga dalam keadaan ekonomi terpuruk, sampai 3 tahun dia nggak di rumah tuh nggak ada listrik, saking nggak mampu bayar listrik gitu. Terus pokoknya kehidupannya dijalani bener-bener yang tidak mudah bagi dia, tapi dia akhirnya lari tuh ke luar negeri, Bu. Lari tuh maksudnya entah itu pelarian atau apapun itu awalnya, Mm, mm, tapi mm. dia survive di sana. Mungkin secara finansial dia apa membaik lah ya dari sebelumnya gitu di sana. Cuman dia mention satu hal bahwa aku hanya mendapatkan secara materi di sini, tapi aku kayak kosong gitu katanya, Bu, kayak kosong Hmm. gitu. Jadi kayak ya udah si uang yang dia dapat tuh dipakai untuk maaf ya kayak minum gitu-gitulah ya, dipakai untuk hal-hal Ya, yang ke bawah arus di sana lah ke ya. bawah arus itu. Terus kemudian akhirnya dia pulang lagi Ambu ke Indonesia. Pulang ke Indonesia tapi dia sudah berbekal skill yang selama mungkin di sana dia punya skill gitu. Nah, skill sampai dia mencoba peruntungan baru, yaitu ikutan MasterChef Indonesia ceritanya. Ini kisah si 10. Oh, Nah, ini yang kisah. perempuan itu bukan ya? Iya, iya itu. Jadi Ya. dia ikutan MasterChef Indonesia walaupun nggak jadi juara satu, tapi dia 10 besar, dan itu yang kemudian sekarang dia pada posisi di mana endorsement itu datang dari berbagai arah, sampai setiap Hmm. bulan itu 30 endorse lebih bahkan gitu. Terus dia bikin karya buku, Ambu. Jadi dia bikin Hmm. buku kisah dia gitu, kisah hidup dia.
dan itu terjual 1.000 eksemplar gitu dalam waktu yang sangat singkat. cepat. Dari situlah kehidupannya mulai jadi kayak yang minus-minus, tadinya kan minus miliaran gitu, tertutup tertutup tertutup, dan 1 miliar pertamanya itu dia dapat di 2021 ketika dia mulai kenal yang namanya lolos audisi MasterChef, terus dia akhirnya itu. Ya Umi pengen kayak kasih pesan dari pengalaman hidupnya si orang dia, dan yang paling parahnya Umi teh suka lupa nama coba. Jadi lupa namanya siapa dia. Aku juga lupa dari tadi teh nginget-nginget siapa ya. Ya Nggak kan, berarti inget-inget gitu. Ambu juga berarti Tahu mukanya Mami. berarti ya sekarang cantik banget Ambu. Sekarang cantik banget Iya, orang. iya. Nah, itu muncul di FYP Umi, jadi kayak kalau kisah menarik, inspiratif kan Umi suka pantengin, tuh ikutin sampai selesai Iya, gitu ya. iya. Misalnya ada video Mm, sekitar 1 menit apa 3 menit diikutin gitu. iya. Dan sekarang tuh luar biasa, dia banyak dapat penghargaan-penghargaan. Terus dia selalu bilang ketika dia dapat penghargaan, dia selalu tidak malu bercerita tentang masa lalunya karena itu bagian dari proses hingga dia sampai di titik ini gitu. Jadi mungkin Mm, kalau dia nggak mengalami hal-hal pahit di sepanjang perjalanan hidup dia, belum tentu sampai di titik ini. Itu mm, mm, eh, mm, mm. poinnya sih, itu Iya, maksud Umi gitu. iya, Poinnya iya, itu. Jadi kadang kita iya. melihat kayak indah ya di sana, misalnya bisa dapat pekerjaan dengan hasil yang besar apa segala macam, tapi semuanya itu Iya, balik lagi ke manajemen diri lagi gitu, teman-teman. betul, betul, betul. Itu. Kalau manajemen diri kitanya bagus, mungkin akan Mm, menjadi sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau mm, enggak, mm, ya akhirnya jadi ke nol lagi gitu. Tapi sampai mm. akhirnya menemukan sesuatu yang barunya justru malah di sini lagi gitu, di Indonesia lagi gitu. Ya Siapa ya? bagus kalau 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 misalnya jadi berkembang sih bagus Mi. Tapi Mm-mm. ada yang apa? Aku sih ngobrolinnya saudara sih ya. Dia Mm-mm. tinggal di luar negerinya, taruh kata dia sempat di Singapura, terus Mm-mm. balik ke Indonesia, terus balik lagi ke Singapura, dari Singapura ke Amerika. Amerikanya aku nggak tahu sih sekarang negara apa. Balik Mm-mm. lagi ke Indonesia, dari Indonesia balik lagi ke Amerika gitu. Karena dia nggak tahu harus apa ya, itu tadi mungkin Mm-mm. karena tidak punya skill kalau kata aku sih gitu. Dia Mm-mm. skillnya nggak ada gitu. Jadi coba kalau misalnya selama dia berada di luar negeri gitu, kan ibaratnya itu kan jadi kayak sekolah gratis ya Mi. Dia Mm-mm. mungkin apa jadi pembantu lah, atau misalnya di Mm-mm. asisten apalah, di apalah gitu kan. Apa memperkaya diri lah dengan kemampuan-kemampuan, mungkin pada saat balik ke Indonesia itu kan jadi bermanfaat gitu kan. Iya. Nah mungkin karena kenapa sih apa mereka yang apa balik lagi ke luar negeri barangkali nggak punya keahlian kayak si wanita tadi, aduh nama masakan. Heeh. Kak, ini tuh dari tadi cerita, dari malam tuh cerita sama si Tateh juga, ini diceritakan teh, ini kisah inspiratif. Jadi se ibaratnya seburuk apapun masa lalu kita, dengan dalam konteks buruk itu bukan dia terjerumus ke dalam hal-hal yang ini yang melanggar norma, tapi takdir buruk lah ya, ibaratnya yang tidak seberuntung orang-orang lain. Kayak dia bercerita sampai Umi sampai nangis gitu ya. Dia cerita bahwa ada fase di mana tinggal tuh dengan siapa aja karena kan ibunya udah meninggal, bapaknya di penjara gitu. Terus kemudian untuk kayak sekedar mau makan karena numpang kayak malu-malu, takut-takut Renata gitu. bukan ya Mi ya? Ya gitu ya, Bukan lupa Renata aku. ya? Chef Renata. Renata bukan yang mukanya kayak Jepang-Jepang gitu? Iya sih, mungkin ntar deh aku searching lagi deh, lupa aslinya. Ya, bener kayak Natasha gitu atau apa ya namanya, lupa gitu. Chef Oh. Renata mah udah ini banget sekarang, udah ini banget, udah populer Mm-mm. banget. Iya Iya. itu. Jadi dan kayak Umi tuh kayak flashback juga. Umi tuh ngalamin juga fase-fase di mana kayak maksudnya kuliah itu bukan karena mampu, tapi karena orang tua punya keinginan keras kuat untuk apa namanya, untuk jangan sampai anak aku tuh kayak aku gitu, gitu Bu. Jadi bener Hmm. dipaksain.
Jadi kayak bayangin zaman tahun itu uang makan sebulan 50.000 di orang lain tuh udah, iya Bu, 50.000 orang lain tuh udah 500.000 Ambu, bayangkan. Jadi harus kayak gimana gitu berjuangnya. Aku tuh ngerasain banget gitu, dan ketika sudah lulus kuliah terus kemudian belum dapat kerjaan, aku juga harus tetap stay di Bandung dengan kondisi yang nggak ada buat ngontrak apa segala macem. Akhirnya aku kerja seada-ada pokoknya mah gimana caranya aku ditampung di situ tapi aku punya karya, dalam arti tidak membebani dia gitu. Jadi aku bantu-bantu apa dan lain sebagainya, keluar Hmm. part time untuk jaga jaga itu apa namanya itu, dulu banyak kayak warnet-warnet gitu Bu. Oh, Iya kan gitu, jaga jaga-jaga. restoran komputer, warnet kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh pengalaman perih seperti itu tuh dialami banget gitu. Ibarat terus bantu-bantu bikin bikin donat-donat gitu dipasarin ke warung-warung. Ah, itu semuanya dialami gitu. Dan ngerasain ketika aduh pengen makan aja kabita gitu. Kabita karena kita nggak ada tapi kayak numpang di rumah orang, kita malu kalau misalnya kita terus-terusan ikut makan di situ, akhirnya kita nahan lapar. Itu itu dialami banget sama Umi. Jadi pas Umi baca kisah itu lewat di APP Umi tuh kayak Allah gitu. Berasa relate gitu ya, relate gitu. Ah, bener. Gitu, berasa relate dengan kehidupan asli. Gitu. Iya, Ya, ngalamin, ya, ngalamin banget gitu. ya, ya. Intinya Mm-mm. sih skill memang apa ya? Skill can pay your bill, itu tuh benar gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, barangkali masih kebingungan dengan income gitu kan, penghasilan, mungkin harus ada skill yang kita harus Upgrade. dapat Heeh. gitu ya, Iya. harus kita punya gitu. Bebas Mm-mm. aja sih, skill mah apa aja gitu kan, mau Apa jahit aja. lah, bikin kue lah, apalah gitu kan. Heeh. Tapi intinya skill itu nolongin kita untuk hidup gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ibaratkan sebuah apa olahraga apa Heeh. atau alat-alat untuk mencari buruan itu kan kayak panah misalnya gitu kan, pedang apa gitu. Nah kalau skill tuh kayak panah gitu nih. Jadi Heeh. kita tuh berburunya tuh bisa lebih jauh lagi gitu. Betul. Dan itu tuh skill itu tuh berlaku untuk usia berapapun usia kita gitu. Ya contoh lah kayak yang punya Kentucky, dulu kan usianya aja dia Hmm. memulai di usia 70 tahun kan, Iya, sampai betul. Kentucky ini besar gitu kan. Mm-mm. Artinya dia itu terus mengasah skillnya bagaimana menggoreng ayam goreng itu kan sampai benar-benar renyah Renyah dan itu, enak gitu kan. heeh, betul. Gitu dan benar-benar diterima di lidah kita gitu. Itu Heeh. prosesnya tuh kan sampai ribuan kali gitu kegagalannya gitu. Yang penting kita mau bersabar, komitmen gitu kan, Heeh. terus juga konsisten, terus upgrade diri gitu kan. Yang namanya skill mah ya, ya namanya pisau kalau nggak diasah ya nggak tajam. Yang namanya memanah kalau nggak latihan ya nggak akan kena-kena gitu Yes. targetnya gitu kan. Dan Gitu sih mungkin kalau kata yang aku. harus kita bangun itu adalah mindset mindset kitanya ya. Jadi kayak contoh misalnya kalau di Indonesia itu kayak misalnya kita profesi, katakanlah kita kerjanya tuh nyuci piring apa segala macam, kayak kayak yang profesi yang rendah gitu ya Ambu ya. Padahal di luar negeri itu yang namanya part time cuci piring itu mahal banget loh dibayarnya gitu kan. Kayak Iya, misalnya, ya orang kuliah terus dia pengen punya penghasilan, dia part time cuci piring di apa resto-resto kayak gitu, itu dibayarnya lumayan gitu kan, iya, gitu. iya. Dan Ya, mereka kalau di tidak jadi negara kita mah terlihat nggak begitu hina juga gitu. sih. Heeh. Iya, kalau di Indonesia tuh kan kayak apa ya, profesi asisten rumah tangga tuh kayak 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 direndah apa ya, kayak ya dipandang sebelah mata apa segala macam gitu. Soalnya kita tuh nggak ada rate resmi untuk pekerja buruhnya tuh yang buruh banget gitu nih, Heeh. buruh rumah tangga gitu kan, Mhm. terus buruh pegawai karyawan untuk usaha-usaha UMKM gitu kan, itu tuh nggak ada rate yang ditentukan Mhm. gitu. Mhm. Ya memang ada standar itu UMR gitu kan, tapi kan UMR itu apa memang untuk perusahaan
perusahaan yang memang standarisasinya perusahaan kayak PT CV yang kayak Gap gitu kan Mm-mm, Mi. Tapi mm-mm. kalau misalnya kita rumah tangga, itu nggak mungkin lah standarisasi UMR gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya begitu disamakan gitu kan Ya. kalau memang iya gitu. Ya cuman kalau kalau nggak gitu orang Indonesia mah mendingan nggak punya, ya udah nggak punya aja gitu. Dan mereka daripada nggak kerja akhirnya dibayar berapapun akhirnya mau gitu karena saking Mm-mm, sulitnya mm-mm. untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Yes. Nggak kerasa Ambo ini udah setengah 9. Seru ya kalau udah ngobrol. Masya Allah. Iya, ini bisa jadi, Iya ya. ini katanya bisa jadi lulusan SMK lebih dari segalanya. Kuat mental, Bisa pengalaman, jadi. jadi, yang lulusan Ya, SMK jadi memang poin plus sih di perusahaan-perusahaannya, gitu. ya, ya. Kalau lulusan SMK itu kan apa ibaratnya ada lapangan kerjanya juga Mi kayak anak-anak kuliah mereka juga Hmm, ada gitu dan mereka itu masuk ke perusahaan-perusahaan gitu benar-benar belajar gitu ke perusahaan-perusahaan tersebut. Aku udah pernah sih beberapa kali nerima anak-anak SMK di bidang administrasi gitu kan dan hmm, memang mereka tuh diarahin sama gurunya juga gitu kan dan apa pekerjaan mereka tuh benar-benar rapih gitu kita tuh hmm, cuma ngasih arahan A B C D udah mereka tuh udah ngerti gitu karena hmm, apa pembelajaran mereka itu memang langsung praktek gitu jadi ketika praktek di tempat kerja nggak kaget gitu Mi gitu hmm, pas hmm, megang komputer harus input data sistem dan sebagainya mereka tuh udah nggak kaget jadi hmm, memang standarnya itu sekarang itu adalah keahlian gitu jadi kalau misalnya nih bapak ibu mau merendahkan hati nih anak-anaknya gitu ya yang masih hmm, SMP gitu gak ada salahnya kok masukin ke SMK insya Allah demi kebaikan dan sebenarnya itu lebih kepada jadinya mengkerucut gitu kan ketika hmm, minat mereka tuh sebenarnya di mana gitu jadi ketika mengkerucut misalnya SMK-nya tuh udah jurusan desain kan sekarang ada SMK jurusan desain iya, kebayang nggak kita harus sekolah S1 kan desain tuh dulu. iya, Ini SMK gitu kan. Ketika mereka ngambil jurusan desain, ya udah pastilah mereka akan diterima di perusahaan hmm, desain gitu kan. Dan itu tinggal tinggal mereka mau nambah lagi keilmuannya untuk value diri, ya tinggal ambil S1, S2 hmm. doang sekarang. Yes, 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 benar-benar setuju sih. Setuju. Dan sekarang kalau SMA tuh umum banget ya, masih pas mau kuliah juga milih penjurusan juga masih kayak ngambang-ngambang, ngawang-ngawang gitu kan anak-anak sekarang tuh. Ngawang-ngawang. Iya. Gitu. Iya. Oke, Ambu. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya untuk lowongan kerja dari perusahaan dari perusahaan dari negara kita Indonesia dan mungkin sebagai solusinya kita dari pihak keluarga dan orang tua ya mungkin kalau memang kita berada bekali lagi dengan keterampilan karena skill itu apa akan memudahkan mereka untuk melewati proses kehidupan dan May Day ini hari buruh Mm-mm. harapannya sih bukan hanya saat sebatas tuntutan-tuntutan dari kita juga gitu, tapi di mana kita sendiri juga membuat sebuah keputusan yang ibaratnya untuk diri kita gitu. Jangan sampai hanya menuntut aja akhirnya kita diem gitu. Daripada diem kita nggak jadi apa-apa, mendingan kita memutuskan sendiri. Insya Allah pasti ada jalan keluar dari kesulitan kita. Yes, sepakat Ambu. Iya. Oke, Mari kita teman-teman, tutup. kita tutup ya. Obrolan pagi ini, insya Allah semoga semua para buruh disejahterakan kehidupannya ya, perusahaannya semakin Amin. maju, penghasilannya Amin. makin besar. Jangan lupa juga untuk nambah-nambah skill lainnya, tambah-tambah Betul. lagi keran rezekinya, boleh juga dengan cara gabung di Relapreneur ya, supaya Yes. keran rezekinya nambah gitu kan, dan bisa bolak-balik ke Baitullah. Oke, mari Malam kita. ini kita ada webinarnya ya, Mi, Oh bagi iya, teman-teman iya. yang pengen Malam ini ikutan kita ada entrepreneur. webinar Relapreneur ya jam 20. Mm-mm. Jadi jangan lupa yang bagi yang mau menyaksikan webinar Relapreneur boleh DM Umi atau DM Ambu ya. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita sama-sama tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, hadapkan wajah kita ke hadapan Sang Kholik, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil seraya menengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita.
Kita berdoa, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Ya Allah yang mentakdirkan setiap hamba Allah ada di posisi masing-masing. Ya Allah yang memberikan bekal hati, pikiran, dan penglihatan untuk kami bisa berjuang keras di sepanjang hidup kami. Ya Allah yang menghadiahi akal kepada manusia agar kami bisa berdaya upaya dalam menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Mampukanlah kami ya Rob untuk bisa menjalani kehidupan ini di track-Mu ya Allah, di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami ya Allah kelapangan rezeki, keberkahan, agar kehidupan kami semakin tumaninah dalam berruku sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami menyadari ya Rob bahwa Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa terus mengupgrade skill kami ya Rob. Maka ya Allah, jika hari ini kami masih banyak kekurangan, jika hari ini kami masih diberi kesempitan rezeki, semata-mata bukan karena Engkau tidak melapangkan rezeki kami ya Rob, tapi kami yang belum maksimal dalam memerankan diri kami dan mengoptimalkan potensi yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Rob untuk bisa menjelajahi segala potensi kami agar kami bisa bermanfaat, bisa berbagi, bisa memberi untuk sesama kami ya Rob. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Amin amin ya rabbal Oke, alamin. Umi, terima kasih Iya, banyak Bu. untuk Terima kasih pertemuan teman-teman kita. semuanya.